23 November 1945, sebuah pesawat Dakota milik tentara Inggris terpaksa mendarat darurat di daerah Rawa Gatel Cakung, Bekasi. Bung, kami mendapat laporan. Pesawat Inggris jatuh di Rawa Gatel Cakung. Pesawat Inggris? Apakah ada prajuritnya yang selamat? Semua prajuritnya selamat, tetapi mereka semua ditangkap masyarakat. Mengapa bisa demikian? Sepertinya prajurit Inggris itu panik, Bung. Mereka menembaki masyarakat sekitar yang berusaha mendekat ke pesawat. Kalau begitu, bawa pasukan. Berangkatlah segera, langsung menuju lokasi. Pesawat pengintai berisi 26 penumpang, baik kru dan prajurit Inggris bersenjata lengkap itu juga membawa 2 warga Belanda. Mereka berangkat dari Kemayoran menuju Semarang. Warga sekitar di tempat kejadian pun mulai mendekat, melihat keriuhan pesawat yang tiba-tiba mendarat di wilayah mereka. Namun, prajurit Inggris merespon hal yang berbeda terhadap kedatangan berbondong-bondong warga. Situasi tak bersahabat. Penumpang Dakota itu mulai menembaki warga, menyebabkan beberapa warga tumbang. Setelah kehabisan amunisi, para kru pesawat Dakota itu pun dibekuk oleh warga dari kelompok pemuda dan Laskar Bekasi yang terus berdatangan. Situasi semakin panas, massa sudah terlanjur marah. Dan akhirnya, tak lama setelah itu, dekat tangsi kantor polisi peninggalan Belanda di Bekasi, nasib tragis menimpa seluruh kru pesawat Dakota tersebut. Secara spontan mereka dieksekusi mati oleh sekelompok pemuda. Pada 24 November, pimpinan militer Inggris di Jakarta, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, dengan marah mengeluarkan ultimatum agar para tawanan penumpang pesawat Dakota di Bekasi untuk segera dilepaskan. Dan jika tidak dihiraukan, maka kota Bekasi akan diluluh lantakkan. Namun, itu semua sudah terlambat. Sampaikan kepada Perdana Menteri, mustahil bagi kita menuruti ultimatum Inggris. Semua tawanan sudah dieksekusi mati oleh para pemuda. Tentunya ini membuat Inggris semakin murka. Sementara itu, pada hari yang sama, pasukan Inggris dikerahkan ke Bekasi untuk mencari jasad-jasad para penumpang Dakota. Hingga 29 November, pasukan sekutu Inggris terus mencari. Mereka masuk wilayah Pondok Ungu, Cakung, dan Kranji. Mereka membakar lebih dari 200 rumah. Namun saat tiba di Sasak Kapuk, konvoi pasukan sekutu itu bertemu dengan 200 pasukan laskar pimpinan Kiai Haji Nur Ali. Awalnya, sekutu Inggris mengira pasukan laskar KH Nur Ali itu adalah Laskar Barisan Banteng Hitam yang dituding bertanggung jawab atas eksekusi mati para penumpang pesawat Dakota. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Taktik gerilya dan serangan dadakan Laskar KH Nur Ali membuat Inggris terpukul mundur. Inggris pun membalas, mereka menyerang balik. Di persawahan, Laskar KH Nur Ali terjebak kekuatan senjata Inggris. Dan 40 Laskar KH Nur Ali itu pun gugur di tempat. Pada 1 Desember, akhirnya pasukan Inggris berhasil menemukan lokasi penguburan penumpang pesawat Dakota dan mereka terus menggali hingga menemukan mayat-mayat prajurit Inggris di pinggir Kali Bekasi dekat tangsi polisi. Setelah mengevakuasi jenazah penumpang Dakota, kemarahan Inggris pun belum reda. Pada Kamis 13 Desember 1945, Inggris mengerahkan kekuatan besarnya. Puluhan truk berisi serdadu Inggris dan India, puluhan panser, tank Sherman, dan pesawat terbang merangsek masuk ke Bekasi. Kekuatan besar itu berangkat sejak pagi dari Jakarta melalui jalur Pulau Gadung, Cakung, Kranji, Pondok Ungu, Ujung Menteng, dan Kampung 200. Inggris menyebut penyerbuan ini sebagai punitive expedition atau ekspedisi penghukuman. Menghadapi kekuatan besar, TKR Resimen Purwakarta yang menjaga Bekasi pun berangsur-angsur mundur. Sementara itu, 400 pejuang yang mencoba menahan diserang oleh kekuatan udara Inggris. Bekasi dibombardir 200 peluru meriam dan juga mortir. Mereka memaksa warga untuk keluar dari rumah-rumahnya. Bekasi diserang dari darat dan udara. Pasukan kavaleri masuk dari barat dan timur. Lalu pasukan infanteri masuk menyerbu Bekasi sambil membakar rumah-rumah. Bekasi terbakar hebat, menjadi lautan api.
Tak kurang dari 1.000 rumah dan bangunan lain rata menjadi abu. Tindakan brutal pasukan Inggris terhadap warga Bekasi ini mendapat protes keras dari pemerintah Indonesia dan juga menjadi pusat perhatian dunia internasional. Sekutu kehilangan dukungan di dunia internasional. Sementara di pihak rakyat Indonesia, peristiwa ini semakin menumbuhkan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan.